Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzy Razaki Chopin dari Pendes 2E NPM 1921911156. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang proses dan kondisi dalam belajar gerak. Yang pertama itu ada pengertian belajar gerak. Belajar gerak merupakan sebuah proses adaptasi perilaku yang berkenaan dengan perilaku gerak yang relatif permanen sebagai hasil usaha mengembangkan kemampuan melalui tugas praktek dan pengalaman melibatkan faktor-faktor fisik dan psikologis secara teratur. Dalam pembelajaran gerak sendiri disusun atau memiliki tahapan-tahapan dari yang sederhana menuju yang sulit, di mana ada beberapa tahap dalam melakukan pembelajaran gerak. Di antaranya ada fase kognitif, di mana fase kognitif di sini siswa masih memahami gerakan yang dipraktekkan atau bisa juga dengan gurunya memberikan video atau dipraktekkan langsung oleh gurunya yang diperhatikan oleh semua siswa, sehingga tergambar oleh siswa gerakan tersebut ke dalam memori mereka. Yang kedua ada fase asosiatif. Fase asosiatif di sini di mana para siswa sudah mulai memahami tentang gerakan-gerakan dari step by step gerakan teknik dasar dalam suatu olahraga. Di fase asosiatif sendiri para siswa sudah mulai mempraktekkan step by step dari teknik dasar suatu olahraga. Terus yang ketiga sendiri ada fase terakhir atau fase otomatisasi. Fase otomatisasi sendiri merupakan fase lanjutan dari fase asosiatif, di mana suatu teknik yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga akan menimbulkan gerakan yang otomatisasi yang sudah tidak kaku dalam melakukan gerakan tersebut. Selanjutnya, salah satu contoh yang saya berikan yaitu contoh olahraga atletik cabang lempar, yaitu tolak peluru, di mana guru mempraktekkan dari segi pegangan, terus ayunan, tolakan, serta putaran dari setiap gaya tersebut. Lalu di fase asosiatif para siswa diberikan waktu untuk mempraktekkan sekitar 15 sampai 35 menit untuk mempraktekkan gaya tolak peluru tersebut, sehingga dilakukan secara berulang-ulang yang nantinya akan menciptakan gerakan yang otomatisasi. Selanjutnya yaitu ada kondisi belajar. Kondisi belajar adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan. Keadaan yang diperlukan itu meliputi keadaan yang perlu ada pada diri pelajar dan keadaan yang ada di luar pelajar.
eh, dapat diartikan kondisi belajar ini terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri terdapat di dalam diri mahasiswa atau siswa. Selama proses belajar gerak terdapat yang perlu dipahami dalam kondisi internal. Yang pertama, berusaha mengingat bentuk bagian-bagian gerakan yang dipelajari. Jadi siswa itu diharuskan atau diharapkan mampu mengingat step by step dari setiap teknik dasar. Yang kedua, berusaha mengingat urutan rangkaian dari bagian-bagian gerak dan dalam gerakan keterampilan secara keseluruhan. Diharapkan para siswa mampu mengingat gerakan-gerakan yang sudah dipraktekkan oleh guru tersebut. Contohnya yaitu tadi tolak peluru dari pegangan, terus angkat ke pundak, lalu tolakan, lalu putaran dan tolakan. Selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri merupakan keadaan luar diri dari pelajar yang mempengaruhi proses belajar gerak. Adapun terdiri dari beberapa faktor, di antaranya pemberian penjelasan gerak. Ini merupakan tugas seorang guru untuk menjelaskan sedetail mungkin serta sebaik mungkin dalam mempraktekkan gerakan teknik dasar dalam suatu olahraga yang akan dipraktekkan. Selanjutnya, pemberian contoh. Pemberian contoh diharapkan guru mampu mempraktekkan secara baik dalam suatu teknik dasar dalam olahraga. Dalam pemberian contoh sendiri merupakan sebuah inti dari kesuksesan belajar, sehingga nantinya akan mendorong siswa untuk lebih aktif dalam melakukan gerakan tersebut. Cukup sekian dari presentasi kali ini tentang proses dan kondisi belajar motorik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.